Ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Lho kok tekmu kabeh iki gundulmu ta? Lho mulane kula mulai rada konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara, merah putih tek edeke. Lah mbah-mbah dhewe sing mati demi merah putih iku kok dadi tekmu iku mbahmu turu piye niku, Dul. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan, ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Jadi sudah berdasarkan tes DNA, mereka itu haplogrupnya ada lagi. Ini selaras dengan orang-orang Belanda sebagai notabene seorang Yahudi, orang-orang Eropa. Mereka ini sama, jadi mereka ini aslinya bukan orang Arab, melainkan orang-orang Eropa, sama dengan penjajah Belanda yang datang ke Indonesia itu. Haplogrupnya ada lagi, kesamaan genetika inilah yang menunjukkan bahwa mereka itu orang satu yang berbeda penampilan, yang satu sebagai penjajah, yang satu sebagai pengaku cucu Rasulullah, mengaku sebagai cucu Rasulullah. Inilah yang membutakan kita semua, yang membutakan seluruh ulama yang sampai hari ini masih belum sadar, menyembah mereka pendatang yang notabene itu adalah orang-orang penjajah Belanda, hanya mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini adalah fakta sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti cuplikan video dari Gus Muwafiq berikut ini. Kok kabeh dadi teke wong Yaman niku terus piye ceritane? Delok. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Lho kok tekmu kabeh iki gundulmu ta? Lha mulane kula mulai rada konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu, kita padamkan api neraka karepmu, apa ngono ae kok. Isra Mi'raj ping 70 karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara, merah putih tek edeke. Lah mbah-mbah dhewe sing mati demi merah putih iku kok dadi tekmu iku mbahmu turu piye niku, Dul. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan, ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Tak samplok rupamu. Sahabat muslim dimanapun berada, dari video tersebut kita bisa melihat amarah Gus Muwafiq di dalam menyikapi polemik masalah pembelokan sejarah bangsa yang dilakukan oleh klan Ba'alwi Habaib di Indonesia. Sebagai seorang ulama karismatik, beliau keluarlah darah pejuang beliau, bahwasanya sadar atau tidak, dulu negara kita ini merdeka melalui mengalirkan darah, harta, dan lain sebagainya. Naas memang kalau kita tahu, tokoh bangsa tahu, ada sejarah bangsa yang dibelokkan, ada sejarah nasional yang dibelokkan, ada negara yang diklaim oleh bangsa lain, oleh pendatang dari bangsa lain.
tentu seharusnya kita semua tidak terima, dan tidak seharusnya kita hanya diam. Minimal kita memberikan pembelaan, entah itu dalam bentuk media sosial, memberikan komentar dan lain sebagainya, wujud dari kepedulian kita terhadap bangsa ini. Faktanya, kalau kita diam, mereka membelokkan sejarah bangsa, tentu anak cucu kita itu akan terbohongi dan akan tertipu. Contoh, kita saja itu tertipu karena keteledoran di masa lalu. Klan Ba'alwi, Habaib di Indonesia ini selama ini mengaku cucu Nabi, kita percaya. Orang tua saya masih percaya. Hari ini Agustus tahun 2024, orang tua kami sudah 10 tahun yang lalu meninggal. Tapi beliau percaya bahwa Habaib di Indonesia ini adalah keturunan Rasulullah. Ini karena kecerobohan di masa lalu, atau mungkin tidak tahu dari kelompok dari ulama-ulama kita di masa lalu, sehingga sampai hari ini kita dibohongi bahwa mereka itu mengaku cucu Nabi. Alhamdulillah atas kuasa Allah, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berani membongkar peradaban yang penuh dengan kebohongan itu dengan penuh perjuangan demi pribumi yang dijadikan budak oleh mereka. Ini adalah fakta. Hasil tes DNA itu tidak bisa dipungkiri bagi orang yang pakai logika. Karena apa? Dengan lantang klan Ba'alwi mengklaim seperti hari proklamasi 17 Agustus 1945 itu karena usulan Habaib katanya. Demikian pula lambang Garuda Pancasila itu juga Habaib. Bendera merah putih mereka klaim itu yang mengusulkan, atau tokoh utamanya adalah Habaib. Belum lagi tentang pahlawan-pahlawan kita yang dibaalwikan, seperti Imam Bonjol dibaalwikan, Pangeran Diponegoro dibaalwikan, Cut Nyaten dibaalwikan. Bukankah ini keterlaluan terhadap sebuah bangsa? Sedangkan mereka itu hanya pendatang yang didatangkan oleh penjajah waktu itu sebagai imigran. Lantas mereka kita cium kakinya. Betapa kita ini terlalu bodoh di dalam menyikapi permasalahan ini. Tugas kita sebagai bangsa Indonesia yang menggunakan akal sehat hanya mempertahankan kemerdekaan. Jangan biarkan mereka menyentuh kedaulatan NKRI dengan mengklaim Jawa milik ulama tarim, Jawa milik aulia tarim. Itu bagaimana kita bisa diam dengan semacam itu? Karena apa? Negara ini tempat kita bangsa Indonesia beragama, tempat berlindung. Karena bersama orang-orang PKI, orang-orang Yaman Selatan yang notabene adalah negara PKI, kita akan tertindas umat Islam ini. Mereka ini sebenarnya adalah penjajah. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita tutupi. 350 tahun Belanda menjajah kita, atau mungkin lebih dari itu kita dijajah. Sudah cukup kita jadikan pelajaran. Jangan sampai terulang kembali kita dijajah seperti yang dulu dengan penuh pengorbanan nyawa untuk merdeka. Sahabat muslim dimanapun berada, yang kita perlu tahu,
Siapa itu habaib? Datuk mereka di Indonesia adalah Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya didatangkan oleh Belanda waktu itu untuk menghambat perjuangan para ulama Nusantara melawan penjajah Belanda. Makanya Habib Utsman ini dijadikan mufti Batavia, mufti Belanda, penasehat kerajaan Belanda waktu itu. Karena apa Habib Utsman didatangkan? Supaya mengaku sebagai cucu Nabi. Karena Muslim Indonesia akan menjadi lemah dan tunduk kalau ada kabar itu seorang cucu Nabi. Sampai hari ini, jujur saja itu, kalau kita dengar itu cucu Nabi langsung lemes. Sampai hari ini sama. Mereka yang masih percaya Ba'alwi habaib di Indonesia ini sebagai cucu Nabi akan tunduk siapapun itu, tokoh bangsa ataupun para ulama-ulama Nusantara akan menjadi anteknya. Masih percaya itu kalau habaib itu adalah cucu dari Rasulullah. Padahal tesis Ki Haji Imaduddin Utsman ini dalam bentuk penelitian, bukan bacaan saja. Diteliti secara kitab nasab, ini tidak terverifikasi, artinya tidak tembus nasab kepada Rasulullah, dan itu pasti didukung oleh sejarah filologi dan didukung oleh kajian ilmiah. Tes DNA masih belum percaya, itu karena sudah melebihi batas sebagai seorang antek dari Ba'alwi. Jadi sudah berdasarkan tes DNA, mereka itu haplogrupnya ada lagi. Ini selaras dengan orang-orang Belanda sebagai notabene seorang Yahudi, orang-orang Eropa. Mereka ini sama. Jadi mereka ini aslinya bukan orang Arab, melainkan orang-orang Eropa, sama dengan penjajah Belanda yang datang ke Indonesia itu. Haplogrupnya ada lagi. Kesamaan genetika inilah yang menunjukkan bahwa mereka itu orang satu yang berbeda penampilan. Yang satu sebagai penjajah, yang satu sebagai pengaku cucu Rasulullah, mengaku sebagai cucu Rasulullah. Inilah yang membutakan kita semua, yang membutakan seluruh ulama yang sampai hari ini masih belum sadar, menyembah mereka pendatang yang notabene itu adalah orang-orang penjajah Belanda, hanya mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Ini adalah fakta sejarah, dibuktikan dengan tes DNA. Itu sebenarnya sudah harus menyadarkan kita, mereka itu pendatang. Mereka itu pendatang. Selagi mereka tidak melewati batas-batasnya, itu seharusnya kita tetap menerima. Tapi kalau mereka melewati batasannya, kita tidak boleh diam. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga pada hari ini kita semua bisa sadar bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini, saya katakan sekali lagi, berdasarkan histori, sejarah, bukan cucu Nabi, bukan keturunan Nabi. Mereka itu keturunan Yahudi Askenazi. Fakta ini. Lalu mau dibantah apa lagi? Kalau bukan kita ini memang mental sebagai seorang budak dari Ba'alwi atau budak orang-orang Yaman, sebagai pendatang yang menghina bangsa Indonesia, yang menghina ulama Indonesia. Kita yang masih menjadi antek-antek mereka pada hari ini, yakin di kemudian hari akan dikatakan sebagai pecundang karena telah membela orang-orang yang menjajah secara spiritual kepada bangsa Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.